Halo Sobat Trader dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan memasuki materi terakhir dari signal entry BBMA O'Malley, yaitu CSA, CSAK, dan momentum. Nah, di sini saya akan membahas tentang CSA dan CSAK terlebih dahulu. CSA atau candlestick arah, yaitu candle yang close menembus EMA high atau low, yang artinya harus ada body candle yang menembus EMA high atau low. Jika hanya berupa shadow, maka itu belum bisa dikatakan CSA yang valid. Sedangkan CSAK adalah candlestick arah kukuh, adalah candle yang close menembus EMA high atau low dan juga menembus mid BB. Sama seperti CSA, jika candle hanya berupa shadow, maka tidak bisa dikatakan CSAK yang valid. Di dalam BBMA O'Malley, kita lebih memperhatikan CSAK daripada CSA, karena CSA sendiri sering memberi sinyal yang kurang akurat. Pada dasarnya, CSA dan CSAK adalah awal indikasi market berubah tren. Jika kalian belajar Smart Money Concept, maka ini adalah CHOC atau Change of Character. Nah, di sini kembali saya ingatkan, inilah tujuan dari indikator yang banyak dalam BBMA O'Malley, agar kita yang masih pemula bisa dengan mudah membaca struktur market dan juga menemukan pola-pola dalam market. Dan semua strategi yang dijual mahal oleh orang-orang, semua berdasarkan market structure. Maka penting sekali bagi kita untuk memahami market structure terlebih dahulu. Bukan hanya forex, ini juga akan berguna di dalam saham, kripto, indeks, komoditi, dan lain-lain. Untuk materi market structure, saya dulu belajar di channel YouTube Rizky Aditama. Jika kalian berminat, kalian bisa mengunjungi channelnya, link akan saya taruh di judul video. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rizky yang sudah mau berbagi ilmu yang baik dan benar tentang market structure. Selanjutnya adalah materi momentum. Momentum adalah entry yang paling terkenal dalam BBMA O'Malley karena termasuk konfirmasi kuat bahwa tren sedang uptrend atau downtrend. Bisa juga disebut break of structure dalam Smart Money Concept. Nah, sekarang saya akan berbagi sedikit tips untuk kalian. Tips ini berkaitan dengan risk-reward ratio. Jika kalian ingin mendapatkan risk-reward ratio yang besar, kalian carilah re-entry dari setup CSA atau CSAK. Namun, jika kalian ingin mendapatkan win rate yang tinggi, dengan risk-reward ratio yang tidak terlalu besar, kalian bisa memanfaatkan re-entry dari setup momentum. Nanti ke depan kita akan banyak membuat video tentang contoh-contoh entry-nya. Dan untuk pemahaman money management akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas ilustrasi dari setup lengkap BBMA O'Malley. Dan juga saya akan mengkombinasikan materi ini dengan teori market structure. Oke, jika kalian belajar market structure, kalian akan melihat ini sebagai higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Higher low dan market tidak mampu lagi membuat higher high. Dan di sini dia membuat low, lalu membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Lalu di sini dia belum membuat kepastian karena dia masih sama seperti di higher high sebelumnya. Nah, sekarang dia melakukan penurunan, lalu melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kita bisa mengatakannya ini adalah menjadi higher high-nya. Dalam market structure, mereka menentukan entry biasanya menggunakan Fibonacci atau juga bisa membuat channel seperti ini. Nah, mereka akan melakukan entry jika harga tersebut sudah mendekati channel yang mereka buat dengan melakukan konfirmasi baik dengan price action ataupun candle pattern yang mereka lihat. Sedangkan kita dalam BBMA O'Malley, kita sudah memiliki indikator sebagai tempat di mana kita melakukan entry. Nah, sekarang kita akan membahas market structure ini dengan mengkombinasikannya dengan BBMA O'Malley. Jika dalam BBMA O'Malley, ini dinamakan momentum. Lalu, dia kembali ke bawah untuk melakukan re-entry, lalu membuat momentum lagi, lalu melakukan re-entry, lalu membuat ekstrim yang disertai dengan momentum. Nah, saat dia melakukan re-entry, harusnya dia akan membuat momentum lagi. Namun, jika dia tidak kuat untuk membuat momentum lagi, maka di sini dia akan membentuk ekstrim yang disertai dengan MHP. Lalu, dia akan turun, membentuk CSA atau CSAK, lalu melakukan re-entry, lalu melakukan momentum lagi, lalu melakukan re-entry, lalu melakukan momentum yang disertai ekstrim di sini. Nah, ini menjadi titik awal dari pembalikan tren tersebut, sama seperti ekstrim yang ada di sini. Menjadi indikasi awal perubahan dari tren. Nah, untuk entry sendiri dalam BBMA O'Malley, kita akan mencari re-entry dari setup CSAK dan setup momentum. Namun mungkin bagi kalian yang sudah berpengalaman bisa memanfaatkan
ekstrim atau MHP juga. Namun kita yang masih pemula dan untuk menumbuhkan akun dengan aman, kita akan memanfaatkan re-entry dari CSAK dan momentum. Nah, ini adalah siklus komplit dari BBMA Oma Ali. Namun, pada kenyataannya, di market tidak akan bisa bergerak serapi ini. Mungkin bisa, namun itu terjadi sangat jarang. Nah, kadang dia membuat MHP, CSAK, re-entry, di sini sudah membuat setup ekstrim, lalu membuat re-entry, lalu MHP, lalu kembali naik. Nah, itu kita akan bahas nanti dalam contoh-contoh entry yang akan kita buat selanjutnya. Juga kalian harus banyak latihan dengan cara backtest ataupun forward test. Kalian akan lebih terbiasa untuk melihat pola-pola dalam market tersebut. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke real marketnya. Oke teman-teman, kita akan mulai dari siklus ekstrim terlebih dahulu karena ini merupakan indikasi perubahan arah tren. Nah, di sini seperti yang sudah kita pelajari, ekstrim. Di sini ada BB yang mendatar, lalu ada MA yang keluar, lalu ada rejection. Ini bisa dinyatakan sebagai ekstrim yang valid, lalu melakukan re-entry, dan di sini dia mencoba retest untuk membuat momentum, namun dia tidak kuat. Akhirnya dia membuat rejection, dan ini menjadi MHP yang disertai dengan ekstrim. Lalu dia melanjutkan penurunan, membuat CSAK secara langsung. Nah, di sini ada body candle yang close di luar BB. Apakah ini adalah CSAK atau ini adalah momentum? Syarat terjadinya momentum adalah Bollinger Band itu melebar, sedangkan di sini dia masih dalam keadaan mendatar. Maka saya kategorikan ini sebagai CSAK. Nah, selanjutnya dia melakukan re-entry di sini. Saat dia melakukan re-entry di sini, kita akan menerapkan multi time frame yang sudah kita pelajari, yaitu melihat di time frame kedua dan di time frame ketiganya. Dalam kasus ini, di time frame H4 adalah setup, maka kita akan mengkonfirmasi di time frame kedua yaitu H1 dan melakukan entry di time frame ketiga. Selanjutnya market bergerak turun lalu membuat momentum yang disertai dengan ekstrim. Nah, di sini adalah tempat kita re-entry dan melakukan entry dengan setup multi time frame seperti tadi. Mengecek di H1 dan M15 untuk melakukan entry yang valid. Lalu sekarang dia melanjutkan penurunannya, namun di sini sudah terjadi rejection lagi, dan ini adalah MHP yang disertai dengan ekstrim. Lalu market melanjutkan kenaikannya dan membuat momentum. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, market tidak akan selalu rapi membuat CSAK, lalu re-entry, lalu baru membuat momentum. Seperti contoh kasus di sini, dia langsung membuat momentum yang disertai dengan ekstrim. Lalu kita harus menunggu seperti biasa di tempat re-entry untuk melakukan entry dengan konfirmasi di time frame H1 dan M15. Seperti itulah kurang lebih dari siklus lengkap BBMA Oma Ali. Selanjutnya di sini saya memberikan kalian contoh dari candle yang bentuknya unik. Di sini ada candle yang membentuk CSAK, namun di sini ada rejection seperti ekstrim. Syaratnya adalah BB mendatar, lalu ada shadow yang masih tertinggal di luar BB dengan body yang close di dalam BB. Maka apakah ini ekstrim, ataukah ini CSAK, ataukah ini momentum? Ingat, untuk mendapatkan setup momentum, dia harus mendapatkan Bollinger Band yang melebar. Sedangkan di sini, Bollinger Band-nya masih dalam keadaan lurus. Berarti ini bukan momentum. Apakah ini ekstrim? Jika ini ekstrim atau CSAK, saya akan menggabungkannya dengan market structure jika kalian masih ragu. Contohnya adalah seperti ini. Di sini adalah high yang sebelumnya, lalu terjadi high lagi. Namun ini high yang lemah ya. Setup ini kalian bisa lakukan entry, namun jika ragu kalian bisa mengurangi jumlah lot yang kalian gunakan. Nah, ini sudah terjadi break dari higher high sebelumnya. Baik dari body maupun dari shadow-nya sudah melakukan penembusan ke atas. Maka dari itu saya akan simpulkan ini menjadi CSAK. Lalu dia melakukan re-entry kembali. Sampai di sini kita seperti biasa akan mencari konfirmasi di time frame kedua yaitu H1 dan mencari entry di time frame ketiga yaitu M15. Setelah itu market akan melanjutkan kenaikannya dengan kekuatan yang lumayan bagus. Selanjutnya saya akan berbagi sedikit tips lagi tentang engulfing. Seperti yang kalian lihat di sini market sudah membuat momentum. Namun setelah momentum kan harusnya dia akan membuat re-entry lalu melanjutkan kenaikan.
Namun, sebelum re-entry itu sempurna mencapai di zona re-entry, di sini market sudah merejectnya ke atas dengan membentuk candle engulfing. Untuk pola-pola candle, kalian bisa searching dulu di Google, itu sudah banyak sekali yang menyediakan materi tentang pola-pola candlestick maupun chart pattern. Nah, di sini ini adalah yang namanya candle engulfing, yaitu satu candle besar memakan satu candle yang kebalikan arahnya. Jika kalian menemukan pattern seperti ini, kalian bisa melakukan entry secara langsung dengan melakukan entry tepat di body close candle tersebut, lalu menempatkan stop loss di ujung candle tersebut dan menempatkan risk reward ratio 1:1 atau 1:1,5. Nah, di sini saya menerapkan sampai di 1,5. Lalu market kembali turun dengan pola MHP. Jika kalian sudah hafal, maka ini kalian bisa lihat sebagai pola MHP karena market tidak mampu lagi membuat momentum dan lalu membuat CSAK, lalu membuat re-entry dan melanjutkan trennya. Seperti itulah kaidah dari BBMA O'Malley. Saya akan memberikan satu contoh lagi tentang engulfing. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada ekstrim yang disertai dengan momentum, lalu re-entry seperti biasa kita mencari setup di H1 dan M15 untuk entry, lalu dia melanjutkan kenaikan namun tidak mampu. Yang di sini membuat MHP, lalu dia membuat penurunan, membuat CSAK, lalu dia harusnya melakukan re-entry. Namun market sudah merejectnya terlebih dahulu dan membuat engulfing. Nah, di sini juga kita bisa langsung mencari setup sell dengan entry di body candle close-nya, menerapkan resiko 1:1 atau 1:1,5. Seperti ini contohnya. Nah, stop loss kita harus di atasnya, lalu resikonya kita terapkan 1:1,5 atau 1:1. Seperti itulah pengalaman saya di market dengan menggunakan sistem engulfing. Oke, saya rasa cukup sekian dari materi terakhir ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang money management. Untuk kalian yang masih menonton sampai di menit ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang masih kebingungan untuk menemukan metode tradingnya. Nah, sekian dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.